sudah sore. Langit juga sudah sedikit mendung. Dan saya sampai di Pasar Triwindo. Sebagian kios sudah pada tutup. Nah, masih ada satu kios yang buka. Syukurlah si bapak penjual barang antik masih mau melayani saya. Asik loh sebenarnya menjelajahi barang-barang antik. Ada nilai-nilai orisinalitas yang bisa kita temui. Saya percaya barang-barang ini adalah cikal bakal dari semua hal yang sekarang disebut kekinian. Saya seperti masuk ke lorong waktu. Solo kota yang syarat dengan tradisi dan budaya. Kalau bicara bagaimana pelaku usahanya merumat pakem dan menjaga langgam, ya di sini tempatnya. Saya janjian bertemu dengan Aris Adinata. Ia seorang aktivis brand lokal asli Solo. Saya penasaran dengan beberapa cerita dari Mas Aris soal bagaimana para pelaku usaha di sini begitu bertanggung jawab soal orisinalitas. Mas Arto, jadi di batik itu kan punya pattern masing-masing nih. Nah, bagaimana mereka bisa menjaga pattern atau pola masing-masing? Contohnya nih, di Laweyan ini banyak gedung-gedung, bukan rumah-rumah ya, yang mereka temboknya tinggi-tinggi untuk menjaga satu dengan yang lainnya agar tidak terlihat, untuk bagaimana mereka membuat pola, kemudian masing-masing punya pattern khusus masing-masing. Jadi kayak private gitu, terus mereka saling menjaga, saling menghargai. Iya, saling menjaga, saling menghargai satu dengan yang lainnya agar mereka punya pattern masing-masing. Ini gini-gini ketutup semua ya berarti? Iya, Laweyan hampir semuanya di sini itu bangunnya tertutup satu dengan yang lainnya. Ini udah ada sejak kapan Mas berarti? Filosofinya udah ada sejak awal berarti? Iya, sejak batik itu dirintis di daerah sini. Dulu kan di awal-awal kemerdekaan, daerah sini, saudagar-saudagar sini kan juga bagian dari pergerakan. Mereka kan juga nyumbang untuk kemerdekaan nih. Jadi saudagar-saudagar batik Laweyan ini termasuk mereka yang ikut berperan. Ini lucu ya, burungnya. Nah, ini kawasan Kampung Batik Laweyan. Di sini hampir masyarakatnya itu ada yang jadi pengrajin, ada yang jadi pedagang, ya semuanya akhirnya satu kampung ekosistemnya terbantu. Butuh upaya yang gak main-main buat menjalankan sebuah inisiatif dalam memperjuangkan nilai-nilai orisinalitas produk kita. Ingat, ide bisa menjadi kontribusi yang paling mahal bagi brand kita. Tapi, bisakah kita menarik garis inisiatif kita jauh lebih panjang dari apa yang sudah kita canangkan? Menurut saya bisa. Asal kita memegang betul narasi dan brand story kita dengan kuat sebagai dasar untuk menciptakan deskripsi dan definisi produk kita sebagai wujud orisinalitasnya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh soal batik yang sangat kaya filosofi ini, Mas Aris akan mengajak kita pergi ke satu brand lokal Solo namanya Surya Rotan. Dan Surya Rotan juga sangat memahami apa yang disebut dengan orisinalitas. Mas Suryanto, di luar kan banyak rotan dari rotan sintetis. Nah, kenapa pilihannya Mas Suryanto mempertahankan rotan original? Karena memang sejak awal kami Sentral Industri Mebel Rotan Trangsan ini sejak dulu itu memang sebelum ada sintetis itu udah ada rotan natural ya. Makanya kami berusaha untuk mempertahankan tradisi dari para pendahulu kami. Di samping itu Mas, sebenarnya rotan natural itu mempunyai nilai lebih daripada rotan sintetik. Kelebihannya apa Mas? Kelebihannya kita kebetulan pangsa pasarnya banyak ke Eropa sama Amerika. Itu buyer-buyer itu lebih menghargai natural ini, yang natural, yang alami. Secara desain ataupun secara itu lebih mereka sukai. Orisinalitas sama dengan kejujuran, dan itu hakiki. Kalau nilai orisinalitas itu diletakkan dalam sebuah proses bisnis, dari sejak sebuah barang dan jasa itu dibuat sampai dengan barang dan jasa itu terdeliver kepada pelanggan, maka dipastikan
kelangsungan usaha itu akan bisa dipertahankan. Sebenarnya kita itu lebih prospektif memproduksi mempertahankan yang natural tadi ya. Karena kompetitor kita itu lebih sedikit daripada kita kalau produksi sintetis. Bahkan kita bilang rotan is Indonesia. Karena apa? Karena 80% rotan yang ada di dunia ini itu berasal dari Indonesia. Apa yang dilakukan Surya Rotan untuk menjaga kualitas dari segi bahan maupun natural originalitas tadi, Mas? Kalau kita selalu memakai bahan dengan grade yang terbaik, grade A, Mas, itu untuk menjaga kualitas kita. Kualitas dari Surya Rotan iya, ya? Karena itu suatu keharusan. Kita harus inovatif. Inovatif itu dalam arti kita harus berkreasi dengan desain-desain yang baru, Mas. Nah, dari rotan, kita kembali lagi ke batik Gothic Swan. Ini ada salah satu contoh batik Gothic Swan. Bagaimana batik Gothic Swan itu bisa mempertahankan orisinalitasnya. Baik dari segi pattern, pola, kemudian bahan baku. Ya itu sering dengar tuh nama itu dan punya sejarah yang panjang kaitannya juga dengan Presiden Soekarno juga ya waktu itu. Iya, waktu itu. Jadi awal mula batik Indonesia tercipta itu salah satunya dipelopori oleh Gothic Swan. Ya. Jadi Gothic Swan itu diminta sama Soekarno untuk menciptakan pola batik Indonesia. Nah sampai sekarang, tanggung. Nah bahan baku yang digunakan nih sampai sekarang itu dari generasi pertama sampai generasi sekarang tidak pernah berubah sesenti pun, secuil pun untuk dipertahankan. Kita tuh punya banyak narasi yang seperti itu ya. Iya. Yang memang sebenarnya kalau lebih banyak orang tahu nilai sama hormat kita sama tradisi ini tuh bisa bener-bener dijaga gitu. Dari sekian pola yang mereka buat sekitar 200-an yang masih diproduksi itu betul-betul dijaga. Bahan bakunya, kemudian polanya itu harus sama persis dengan generasi pertama. Berapa motif untuk Gothic Swan itu? Kalau motifnya itu sampai ratusan, Mas. Ratusan. Cuma saya ini sampai kewalahan mau saya bikin yang mana. Saya baru mencoba yang berapa ya, 20 motif aja udah banyak pesanan. Jadi yang lainnya sampai belum saya buat. Dari sekian ratus niku, dari yang sering diproduksi yang 20 motif. Iya, ini banyak pemesan tuh yang seperti itu dan diulang-ulang tapi untuk dengan latar yang berbeda. Dari ini ratusan motif tadi itu yang yang sering ini yang saya kerjakan baru 20 motif, Mas. 20 motif. Cuma dengan aneka ragam latar. Iya, ini bukan hanya latar Sidomukti, ada ini latar ini Sidomukti, Mas. Sidomukti. Ini karena ini memang untuk seorang pengantin, Mas. Filosofinya kan ini biar untuk khusus untuk ini ya. Untuk momen-momen. Iya. Karena memang ini ada saya kasih nuansa Kukilo Poksowani, Mas. Ya, biar tidak monoton. Kalau zaman dulu memang Sidomukti hanya polos, tapi ini karena karya beliau ini yang adiluhung, jadi saya kasih sentuhan ini biar beda dari yang biasanya gitu. Patternnya tetap dari yang dulu, tapi ada sentuhan baru. Iya, sentuhan baru yang namanya tadi nunggak semi, ya seminya yang ini, yang Kukilo Poksowani. Ini kalau digelar indah banget, Mas. Yang tadi capnya itu posisinya di mana, Bu? Ini. Kalau ini mungkin enggak saya kasih tadi karena memang ini mau tak simpan, Mas. Jadi mungkin yang satunya ini ada. Kalau ini memang ini ada, Mas. Ini nama saya. Iya. Ini karena biar enggak. Ini Supiah Anggriani. Nah, ini sebagai bukti bahwa kalau ini yang baru. Batik Gothic Swan asli. Iya, asli dan ini yang baru saya penerusnya. Kalau yang asli ini, Mas. Ini Harjonagoro ini kan Jawa ya, ini yang asli. Ini yang terakhir beliau untuk untuk penandanya itu tanda tangan cuma ini. Yang terakhir dulu berarti kalau selain tidak ada tanda ini dan tanda ini berarti di luar sana adalah yang palsu. Mungkin, kalau yang baru, Mas. Tapi kalau yang lama tidak semua dikasih tanda tangan. Jadi memang yang sudah terlanjur dulu itu ya. Iya, banyak yang tidak dikasih tanda tangan karena banyak begitu beliau buat tanda tangan kan banyak yang masuk. Jadi beliau sampai terus
mutung cara-caranya, enggak dibuat. Terus baru akhir-akhir ini beliau tahun 8 bulan pakai ini, pakai apa? Pakai mulai tahun 80-an itu. Pakai ini, pakai apa? Ini Hadjonagoro pakai tanda tangan. Kalau beliau kan pakai ini boksi. Tapi kalau saya kan enggak bisa. Tentunya saya ini saya copy sama ini yang aslinya gitu. Biar untuk menandakan bahwa ini karya beliau. Nah, sejarah mencatat sebuah proses. Jadi, semua produk pasti punya nilai sejarah, sebaru apapun produk itu. Dan di dalam sejarah ada cerita tentang proses panjang. Dan saya rasa menjaga orisinalitas itu berarti sama dengan menjaga sejarah itu sendiri. Seperti cerita Aris di Batik Gotik Swan, bagaimana para penerusnya yang sekarang masuk generasi keempat menjaga sejarah agar pakem bisa lestari. Dari generasi ke generasi, Ibu generasi keempat dengan tetap menjaga tadi. Iya, tidak ada tak kurangi, tidak ada tak tambahi, persis sama Mas. 100% masih sama dengan generasi cuma pertama. Cuma yang sulitnya nih karena obatnya memang langka, jadi memang obat yang kualitas yang mahal. Tidak semua pembatik pakai Mas, karena memang saya harus menjaga, jadi saya sampai titip-titip ke luar negeri. Memang itu adanya cuma di Jerman. Apa yang dirasakan Ibu ketika di luar sana itu konsumen mendapatkan barang palsu? Apa yang dirasakan? Saya sedih, kecewa, dan saya ini sampai ngelus dodol. Saya sampai putus asa saya Mas. Kalau begini caranya saya tuh sampai kayak nggak mau buat lagi. Berarti motif batik Indonesia itu diawali dari permintaan Presiden Soekarno? Iya, pada waktu Pak Hadjonagoro diperintah untuk membuat batik Indonesia dan sudah kira-kira 40 potong jadi, dibawa ke Istana Negara, diperlihatkan Bung Karno. Bung Karno sangat senang, sangat kagum. Pada waktu itu terus Bung Karno memerintahkan ajudan untuk membuat pameran tunggal di Istana Negara. Ada tamu-tamu negara, diantaranya ada Norodom Sihanouk, Prismonik, ada Michiko Akihito dari Kaisar Jepang, dan lain-lainnya. Banyak sekali duta-duta besar luar negeri yang dipanggil, dan nantinya 40 potong itu dikasihkan kepada tamu-tamu negara oleh Bung Karno. Dan mulai saat itulah lahir batik Indonesia, dan sampai sekarang. Sekitar tahun berapa itu Pak? Ya, waktu pas 54. Pameran itu. Iya, 1954. Terciptanya motif batik Indonesia itu berarti 1954 tadi. 54, sekitar itu. Sekitar itu. Beliau itu satu-satunya pembatik yang bukan hanya pembatik, tapi pencipta pola-pola. Beliau itu mempunyai suatu konsep, yaitu nunggak semi. Jadi tidak meninggalkan tonggaknya, sejarahnya, pola-pola yang kuno, yang klasik, tapi diberi nuansa tumbuh. Jadi dikasih sesuatu ide-ide yang baru. Makna tunggak semi itu sangat relevan. Bagaimana sebuah nilai, bagaimana sebuah legacy diadaptasikan kepada sebuah situasi perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dari para pelaku UMKM untuk mengadaptasikan dalam situasi yang perubahannya sangat dinamis. Saya sebagai ibu hanya ditugasi untuk melestarikan ini semua. Jadi saya diwarisi rumah, diwarisi ilmu, diwarisi pengetahuan, diwarisi tata cara adat Jawa, itu supaya dilestarikan tugas saya dan ibu. Yeah. Saya tinggalkan sejenak Aris dengan cerita Batik Gotik Swan-nya. Saya penasaran dengan apa yang dibilang banyak orang. Katanya sekarang ini tidak ada sesuatu yang benar-benar orisinal. Karena semua yang ada di atas bumi ini, semuanya adalah pengulangan. Bener nggak sih?
Nah, saya tahu pada siapa saya akan bertukar pikiran tentang isu orisinalitas ini. Saya akan ngobrol dengan Melly Indiarto. Ia adalah seorang fashion designer dan founder dari satu brand lokal keren bernama Kain. Katanya ya, sekarang itu bener-bener nggak ada yang namanya orisinal. Semuanya serba pengulangan. Bener nggak sih? Aku sebagai pelaku di dunia fashion, memang untuk karya orisinalitas sebuah koleksi itu akan sangat erat kaitannya dengan tren-tren yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Tinggal bagaimana kita sebagai pemilik brand itu mampu mengemas karya kita ini dengan konsep yang kuat, sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan itu kita terus jalankan secara konsisten. Sebenarnya hal ini juga dilakukan oleh sosok Pak Gothic Swan ya, waktu dia mencari inspirasi untuk karya batik Indonesianya. Nah, untungnya adalah kita di Indonesia itu kaya kan kearifan lokal. Berbagai daerah ada kearifan lokal yang mempunyai nilai orisinalitas yang tinggi. Jadi nggak salah ya kalau Gothic Swan kita anggap sebagai salah satu sosok yang bisa memberi contoh tentang bagaimana merawat orisinalitas. Benar Mas. Nah, yang unik di dunia batik itu kita nggak mengikuti yang namanya tren. Jadi motif-motif batik yang beliau ciptakan puluhan tahun yang lalu pun sampai sekarang masih diproduksi. Dan bahkan menjadi must have items untuk para pecinta batik dan kolektor batik di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai cara mempertahankan atau merawat orisinalitas karya, menurutku yang terpenting itu adalah kita mempunyai kedekatan rasa ya dengan masa kini, dengan era yang sekarang. Kalau pada eranya Pak Gothic Swan, beliau kan mengembangkan batik Indonesia itu dengan konsep nunggak semi, yaitu proses pengembangan budaya yang tetap mengacu pada kebudayaan yang lama. Berarti kan pengembangan budaya itu masih relevan dengan masa itu. Nah, apakah masa itu masih relevan dengan yang sekarang? Nah, ini yang jadi PR-nya kita nih Mas, untuk menerjemahkan dan mentranslatekan budaya batik yang penuh makna dan filosofis yang tinggi itu, pesannya itu bisa sampai ke anak muda gitu. Tugasnya Melly. Nah, tantangannya gimana caranya narik pakem yang begitu panjang historinya, sejarahnya, lalu dilihat dari zaman sekarang? Menurutku sih Mas, kita ambil yang sederhana aja. Pendekatan untuk memasuki dunia batik itu kita bisa cari angle yang dari berbagai macam sisi. Jadi kita menimbulkan kehangatan bagi generasi yang saat ini gitu. Misalkan aja nih baru-baru ini di bulan Mei ya, muncul sosok Pak Gothic Swan sebagai Google Doodle. Di situ Pak Gothic Swan digambarkan sedang membentangkan kain batik klasik motif Jawa Keraton gitu, tapi tulisannya Google. Nah, ini kan sesuatu yang fresh, yang baru, yang anak muda itu gampang untuk pendekatannya gitu. Dari situ kan anak muda bisa langsung cari tahu siapa sih sosok yang ada di Google Doodle hari itu, sejarahnya gimana, kok bisa beliau berproses dari seseorang sosok mahasiswa yang akhirnya menjadi seorang pelopor batik Indonesia. Itu yang menurutku unik pendekatannya. Batik itu kan sesuatu yang long lasting ya. Kalau kita bicara energi membatik, dulu sama sekarang itu bedanya ada di mananya. Mungkin kalau dulu itu kita bicara membangun fondasinya gitu. Tapi zaman sekarang mungkin harus mulai berpikir bagaimana mengembangkannya. Aku sebagai pembatik nih, energi membatik itu harus bisa kita pertahankan. Dengan cara apa? Dengan tetap menggunakan rasa. Sebenarnya kalau kita membatik, kita itu ada praktik mindfulness-nya loh Mas. Karena setiap tarikan canting itu kita harus sadar penuh dengan satu tarikan nafas kita. Jadi dengan satu tarikan nafas, dengan satu tarikan canting itu kita menghasilkan sebuah karya yang nantinya semoga saja energinya juga ikut dirasakan sama para pecinta batik, pembelinya, ataupun hanya yang melihat saja. Nah, pengembangan dari energi yang batik tadi kita mulai dari masa lalu ke sekarang, itu menurutku penting sekali dengan mentranslatekan bagaimana menciptakan desain yang kontemporer, Mas. Nah, seperti yang aku lakukan di kain, itu kita menciptakan motif-motif khas Pasuruan, kayak bunga krisan, bunga sedap malam, bunga anggrek, tapi dengan desain yang lebih kontemporer. Nah, pendekatan ini lebih enak masuknya ke anak muda. Mereka lebih mengerti nilai dari batik itu
tetap sama dengan energi yang lalu, yaitu kita tetap menggunakan lilin, kita tetap menggunakan canting, tapi dengan desain yang lebih masuk untuk anak zaman sekarang. Ya. Tapi seberapa penting sebenarnya pakem itu dalam konteks kekinian? Penting banget Mas, karena pakem yang tadi seperti aku bilang, penggunaan canting, penggunaan malam panas dalam menorehkan desain ke kain, itu supaya kita tetap ada benang merahnya dengan batik klasik zaman dulu dengan batik yang sekarang. Lalu untuk kita bicara konteks kekinian, kita harus memikirkan bagaimana supaya batik ini bisa hangat dan dekat ke anak muda yang di masa kini. Dan menurutku anak muda zaman sekarang itu kan sudah sangat concern dan aware ya dengan isu-isu global yang menyangkut dengan keberlangsungan atau keberlanjutan dari lingkungannya. Jadi kalau yang aku bayangkan nih, kalau misalkan seluruh brand batik di Indonesia bisa mengambil peran untuk membantu menjadi solusi, menjadi bagian dari solusi, aku rasa budaya batik yang akan berkembang nantinya itu bisa menjadi tolak ukur bagaimana tradisi dan budaya itu bisa relevan dengan perkembangan zaman masa kini dan bahkan di masa depan. Dalam konteks karya atau produk, apakah orisinalitas itu sekarang tetap menjadi unsur pembeda ya untuk membedakan antara satu karya dengan yang lain? Menurutku orisinalitas itu memang mempunyai peran yang kuat untuk pembeda antara brand satu dengan yang lain. Nah, tapi tidak harus pembeda ini hanya dari desain atau dari motifnya saja. Sebagai contoh, misalkan konsep diferensiasi dari kain, kita selain melakukan pendekatan dari motif-motif desain yang kontemporer, kita juga mengenalkan kain tenun ATBM. Itu alat tenun bukan mesin, yang memang nyaman untuk digunakan sehari-hari baik sebagai busana maupun sebagai aksesoris. Atau bisa juga dengan penggunaan pewarnaan alam, atau kita memikirkan sustainable packaging-nya, jadi kemasan tanpa plastik. Jadi faktor pembeda ini itu fleksibel, Mas. Kita bisa misalkan juga mengeksplorasi serat-serat alam yang ada di Indonesia. Bagaimana supaya serat alam ini bisa menaik tingkat ke artisanal level, seperti yang sedang aku perjuangkan untuk para petani sutra yang di Pasuruan. Bagaimana supaya serat sutra bisa berubah menjadi benang yang kemudian berkualitas tinggi sehingga itu bisa siap untuk ditenun dan dibatik. Aku rasa ini faktor pembeda yang unik sekali kan Mas, nggak tiap daerah punya. Membangun orisinalitas itu menyenangkan sebetulnya. Memang tidak mudah. Tapi, bukankah salah satu hal menarik dari membangun usaha adalah kebebasan menciptakan apapun yang kita inginkan? Betul nggak? Orisinalitas adalah kunci dari diferensiasi. Dan diferensiasi merupakan kunci untuk memenangkan pasar. Pada saat yang sama, keunikan produk atau brand juga akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan membentuk top of mind di benak konsumen. Keren kan? Temukan kisah-kisah inspiratif penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.